Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Fernadian Anggraini dengan NIM 25111774002 dari kelas Ilmu Komunikasi A 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudulkan Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja, karya Larry King untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Writing. Nah, baik, yang pertama yaitu mengenai identitas buku. Nah, buku ini berjudulkan Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Nah, penulis dari buku ini yaitu Larry King dan juga Bill Gilbert. Tahun terbitnya yaitu tahun 2019, yaitu tahun edisi, dan juga penerbitnya yaitu dari PT Gramedia Pustaka Utama, dan banyak halamannya yaitu sekitar 265 halaman. Di sini buku ini termasuk dalam buku self improvement atau buku pengembangan diri dan juga masuk ke dalam buku komunikasi. Baik, yang kedua yaitu mengenai sinopsis buku. Nah, teman-teman, berbicara itu sering dianggap sebagai kemampuan alami manusia, sehingga seolah kita tidak perlu belajar lagi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tetapi di dalam bukunya, si Larry King ini menjelaskan kepada kita bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya soal merangkai kata-kata, tetapi komunikasi yang efektif itu bagaimana kita dapat membangun koneksi, kemudian kepercayaan diri, dan juga pengaruh terhadap orang lain. Buku Larry King ini berawalkan dari ketakutan universal manusia, yaitu ketidakmampuan berbicara dengan lancar di situasi yang tidak terduga. Nah, di dalam buku ini, Larry King mengawali narasinya ketika dia pertama kali masuk kerja di sebuah stasiun radio. Nah, di sini Larry King mengalami momen yang tak terduga, yaitu dia mengalami atau membeku di depan mikrofon saat akan menyiarkan sebuah berita. Kemudian dari pengalaman Larry King tersebut, dia menuliskan atau mengajak para pembaca di dalam bukunya ini agar kita menjadi seorang pembicara yang baik dan juga benar, seperti tips-tipsnya seperti ini. Dengan gaya yang reflektif dan juga naratif, buku ini tidak hanya menawarkan bagaimana teknik komunikasi yang baik, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa komunikasi yang baik itu juga komunikasi yang membangun hubungan antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu isi dan juga analisis buku. Nah, di dalam perspektif komunikasi, buku Larry King ini sangat berkaitan dengan komunikasi interpersonal dan juga public speaking, di mana di buku ini Larry King juga menjelaskan kepada kita sebagai pembaca bahwa kita ketika berbicara di depan umum itu hal yang perlu kita perhatikan yaitu kesadaran terhadap audiens atau audience awareness, kemudian empati, dan juga kemampuan untuk membaca sebuah situasi. Selanjutnya yaitu dari segi gaya penulisan. Nah, dari gaya penulisan di buku ini, Larry King menggunakan gaya penulisan yang reflektif dan juga naratif, sehingga persuasif yang ada di dalam buku ini itu disampaikan secara halus, dan juga Larry King di dalam buku ini tidak mengajak atau memaksa pembaca untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di buku ini, melainkan mengajak kita sebagai pembaca untuk memulai cerita. Nah, dari pengalaman pribadi Larry King ketika dia membeku di depan mikrofon, itu menjadikan kita sebagai pembaca itu dekat secara emosional. Nah, pendekatan ini juga sangat efektif karena persuasif itu dilakukan secara halus dan juga di sini dengan cara identifikasi dan juga pengalaman bersama. Sehingga pembaca di sini itu diajak untuk menyadari bahwa ketika kita menjadi seorang pembicara, ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah hal yang wajar dan juga hal yang manusiawi. Nah, secara emosional, buku ini itu menghadirkan rasa ketenangan dan juga keyakinan, di mana di dalam buku ini Larry King itu mengajak pembaca atau menjelaskan kepada pembaca bahwa rasa gugup itu bukan suatu kelemahan, tetapi suatu energi yang dapat diarahkan. Nah, dalam konteks komunikasi, hal ini itu dapat membangun rasa positif atau dialog positif terhadap diri sendiri sebelum kita berkomunikasi atau menjadi pembicara di depan umum. Itu juga menunjukkan bahwa penyampaian pesan itu dapat diperkuat dengan menggunakan pengalaman-pengalaman pribadi kita sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga keterbatasan buku ini. Nah, kelebihan dari buku Larry King ini yaitu tidak banyak menggunakan bahasa teknis. Nah, kemudian selain itu, dengan menggunakan pengalaman-pengalaman pribadi dari Larry King, hal ini itu membuat kita sebagai pembaca itu merasa bahwa pengalaman tersebut itu relate dengan kehidupan kita. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam buku Larry King. Nah, menurut saya keterbatasan dari buku Larry King ini yaitu beberapa tokoh yang terasa asing bagi saya karena Larry King ini memiliki background tahun 1900-an, sehingga banyak tokoh-tokoh yang terasa asing bagi saya, sehingga saya harus searching atau mencari tahu terlebih dahulu siapa tokoh yang dibahas di dalam buku Larry King tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan juga kesimpulan. Nah, buku ini sangat direkomendasikan untuk kita para mahasiswa baru untuk meng-upgrade skill komunikasi kita. Karena di dalam buku Larry King ini itu terdapat beberapa tips-tips untuk kita menjadi pembicara yang baik. Nah, selain itu, buku ini tuh juga sangat cocok untuk para pemula yang ingin meng-upgrade dan juga ingin lebih berani bicara di depan publik. Karena di sini Larry King tidak menempatkan kita sebagai pembaca di standar yang terlalu tinggi, tetapi di sini Larry King mengajak kita sebagai pembaca untuk berkembang secara bertahap.
Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan buku yang sudah saya baca, yaitu buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja, karya Lyric ini, saya semakin menyadari bahwa komunikasi yang efektif atau berbicara yang efektif itu bukan hanya sekadar merangkai kata-kata, tetapi komunikasi dan juga berbicara yang efektif itu justru muncul dari kesadaran diri, kemudian keberanian melawan rasa gugup, dan juga kesadaran akan situasi dan juga kondisi di sekitar kita. Nah, dalam buku ini, Lariking juga menjelaskan kepada kita bahwa kita itu bisa menjadi pembicara yang baik ketika kita mau belajar dan juga melatih diri kita. Nah, sekian presentasi review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.